Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok kami akan menjelaskan tentang sistem audit e-learning Sunan. Perkenalkan, saya sendiri, Lydia Yuverianti, NIM 2021-53012. Nabila Pramesti Evikasari, NIM 2021-53005. Nur Rosidah, NIM 2021-53017. Aurita Nurhamidah, NIM 2021-53039. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang materi dari audit sistem informasi. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang dari audit sistem informasi yaitu proses pengumpulan data dan bukti oleh auditor untuk menentukan apakah sistem komputer yang sudah berjalan dapat melakukan fungsinya secara maksimal hingga mencapai tujuan perusahaan secara efektif, serta memanfaatkan sumber daya secara efisien. Dan sedangkan menurut Gondodioto, audit sistem informasi diartikan sebagai penelitian yang dilakukan untuk mengukur tingkat kesesuaian antara aplikasi dengan sistem informasi. Dari latar belakang yang dipaparkan, kami membangun sebuah sistem audit e-learning Sunan berbasis web dengan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai manajemen basis database. Next. Pengertian audit. COVID adalah kerangka kerja tata kelola IT Governance Framework, dan kumpulan perangkat yang mendukung dan memungkinkan para manajer untuk menjembatani jarak GAP yang ada antara kebutuhan yang dikendalikan, kontrol requirement, masalah teknis, technical issue, dan resiko bisnis risk. COVID-5 memiliki 5 area domain yang terdiri dari berikut ini. Yang pertama, EDM. Berfungsi untuk menentukan praktik dalam pengelolaan teknologi informasi yang mencakup evaluasi, pengarahan, dan monitoring. Yang kedua, APO. Berfungsi agar teknologi informasi dapat mengoptimalkan pencapaian tujuan bisnis yang mencakup optimasi penyaluran, sinergitas, dan pengaturan. Yang ketiga, BAI. Berfungsi untuk mendukung proses bisnis yang mencakup pembangunan, pengumpulan, dan pengimplementasi sistem. Yang keempat, DSS. Domain ini mencakup pelaksanaan layanan dan aktivitas pendukung yang dilakukan di dalam proses bisnis. Yang kelima, MIA. Pada domain ini mencakup pemantauan, evaluasi, dan penelitian terkait proses-proses yang ada di dalam bisnis secara internal maupun eksternal. Next. Alur sistem dari audit sistem informasi saat ini masih umum terjadi bahwa dalam menjalankan proses audit, metode manual tetap banyak digunakan dalam pemrosesan data elektronik. Dampak dari pendekatan ini termasuk penurunan efektivitas dan efisiensi pada setiap langkah audit dan manajemen audit secara menyeluruh. Prototipe tersebut dirancang untuk melakukan uji validasi kesesuaian antara standar mutu yang ditetapkan dan hasil evaluasi, memberi rekomendasi dan opsi informasi. Selain itu, juga merencanakan alat simulasi sistem audit teknologi informasi berbasis situs web
dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai sistem manajemen basis data. Berikut alur sistem audit informasi. Next. Berikut ini ada contoh diagram flowchart dari login admin. Diagram flowchart dimulai saat admin menginputkan username dan password sehingga masuk ke halaman beranda. Next. Yang kemudian diagram flowchart login auditor. Berikut ini diagram flowchart yang dimulai saat auditor menginputkan username dan password, melakukan registrasi hingga masuk ke halaman beranda. Next. Dan kemudian diagram flowchart alir dokumen, yaitu proses audit ada admin dan auditor, dimulai dari admin masuk ke halaman beranda, menginputkan data jadwal, dan dikirimkan ke auditor, kemudian menerima data jadwal, lalu mengisi data sehingga data jadwal disimpan auditor dan diberikan ke admin dan mengkoreksi data. Next. Dari fungsi sistem audit sistem informasi, diharapkan kerangka kerja framework COVID-5 ini digunakan untuk membantu dalam tata kelola teknologi informasi yang sesuai standar. Dalam menjalankan operasi bisnis yang efektif dan efisien, dapat memenuhi kebutuhan proses bisnis, maka analisis dan evaluasi terhadap pengelolaan keamanan sistem informasi menggunakan standar kerangka kerja framework COVID-5. Next. Di sini ada tampilan sistem learning Sunan. Next. Yang pertama ada login. Halaman login ini merupakan tampilan awal saat mengakses web. Pada halaman ini, user harus mengisi inputan username dan passwordnya yang telah daftar untuk memasukkan ke halaman utama dengan mengakses from. Next. Yang kedua ada halaman registrasi. Halaman registrasi adalah halaman yang digunakan untuk membuat akun apabila user belum mempunyai akun untuk memasukkan ke halaman utama dengan menginput nama lengkap, username, password, dan jabatannya. User yang mendaftar di halaman registrasi otomatis memiliki hak akses sebagai auditor. Yang ketiga ada beranda auditor. Beranda auditor ini adalah halaman yang digunakan untuk membuat akun apabila user belum mempunyai akun untuk masuk ke halaman utama dengan menginputkan nama lengkap, username, password, dan jabatannya. User yang mendaftar di halaman registrasi ini otomatis memiliki hak akses sebagai auditor. Next. Selanjutnya ada beranda admin. Halaman beranda admin ini beranda admin menampilkan teks selamat datang, nama user, login, dan menampilkan menu yang dapat diakses dengan hak akses auditor, yaitu menu beranda, menu domain COVID-5, menu subdomain menu data butir, dengan submenu butir standar dan deskripsi aktivitas, menu data user dengan submenu data admin, data auditor, dan ada data penanggung jawab, menu objek audit, dan menu data audit, dan menu jadwal audit. Next.
Selanjutnya ini ada halaman domain COVID-5. Halaman ini menampilkan data domain COVID-5 meliputi nama domain dan deskripsi domain. Pada halaman ini terdapat menambahkan, mengedit, dan menghapus data. Next. Selanjutnya ada halaman subdomain. Halaman ini untuk menampilkan data subdomain COVID-5 meliputi nama subdomain dan deskripsi subdomain. Pada halaman ini dapat menambahkan atau mengedit dan menghapus data. Selanjutnya ada halaman butir standar. Halaman ini menampilkan data butir standar subdomain meliputi kode butir, nama subdomain, deskripsi butir, dan indikator. Pada halaman ini terdapat menambahkan, mengedit, dan menghapus data. Next. Selanjutnya ada halaman deskripsi aktivitas. Halaman ini menampilkan data deskripsi aktivitas dari butir meliputi ID deskripsi, kode butir, dan deskripsi aktivitas butir. Pada halaman ini dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus data. Selanjutnya ada halaman data admin. Halaman ini menampilkan data admin yang telah tersimpan di database. Pada halaman ini dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus data. Selanjutnya ada halaman data auditor. Halaman ini menampilkan data auditor yang telah tersimpan di database. Pada halaman ini dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus data. Selanjutnya ada halaman data penanggung jawab. Halaman ini menampilkan data penanggung jawab yang telah tersimpan di database. Pada halaman ini dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus data. Selanjutnya ada halaman objek audit. Halaman ini menampilkan data objek audit yang telah tersimpan di database. Pada halaman ini dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus data. Selanjutnya ada halaman data jadwal audit. Halaman ini menampilkan data jadwal audit yang diinputkan oleh admin yang nantinya akan diaudit oleh auditor. Pada halaman ini dapat menambah, mengedit, dan menghapus data. Selanjutnya ada halaman data audit. Halaman ini menampilkan data audit yang telah diaudit oleh auditor dan telah tersimpan di database. Pada halaman ini hanya dapat menghapus data. Selanjutnya ada halaman penilaian audit. Halaman ini menampilkan data audit yang telah diinputkan oleh admin sesuai auditor yang telah dipilih oleh admin. Pada halaman ini, auditor mengaudit data yang dikirimkan oleh admin. Kesimpulan, dengan menggunakan kerangka kerja COVID-5, diharapkan organisasi dapat meningkatkan tata kelola teknologi informasi, memitigasi resiko, dan memastikan keamanan sistem informasi. Sistem audit informasi yang diusulkan dapat memberikan solusi untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam proses audit elektronik. Dengan fokus pada evaluasi dan pemantauan sesuai dengan standar COVID-5, implementasi prototipe dan alat simulasi diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mengelola keamanan sistem informasi secara holistik. Selanjutnya, sistem audit akan didemokan oleh Nabila. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan sistem audit e-learning Sunan yang telah kami buat. Yang pertama yaitu dengan mengaktifkan SAM terlebih dahulu, lalu masuk ke Google Chrome,
dengan mengetikkan alamat web yang telah kami buat, yaitu localhost audit. Untuk tampilan pertama setelah mengetikkan alamat web tadi, yaitu adalah halaman login. Di sini memasukkan username dan password yang telah terdaftar. Apabila belum mempunyai akun, maka bisa mengklik teks daftar di sini, lalu memasukkan nama lengkap, username, password, dan jabatan. Untuk yang pertama, saya admin ini dapat mengakses beberapa menu, yaitu beranda, domain COVID-5, subdomain, data butir, dia mempunyai submenu butir standar, deskripsi aktivitas, selanjutnya menu data user dengan submenu penanggung jawab, admin, dan auditor, selanjutnya menu objek audit, data audit, dan jadwal audit. Yang pertama, saya akan menjelaskan menu domain COVID-5. Di sini terdapat nama domain dan deskripsi domain. Pada COVID-5 terdapat 5 domain, yaitu APO, BAI, DSS, EDM, dan MEA. Pada halaman ini dapat menambahkan domain, mengedit domain yang sudah ada, dan juga menghapus. Selanjutnya, pada halaman subdomain, terdapat nama subdomain dari domain yang tadi, dan juga deskripsi dari subdomain itu sendiri. Di sini juga dapat menambahkan subdomain, misalnya subdomain M01 dengan deskripsi misalnya manajemen, di sini juga dapat diedit dan dihapus. Selanjutnya untuk data butir, terdapat submenu butir standar. Di sini menampilkan kode butir dari subdomain, misalnya APO 1301 menjadi kode butir dari subdomain APO 13 dengan deskripsi butir membangun dan memelihara IMS. Di sini juga dapat menambahkan data butir, misalnya PSS 05 dengan kode butir 03. Domainnya PSS 05 dengan deskripsi aktivitas misalnya konektivitas dengan indikator yang sama dengan kode butir. Untuk sebenarnya deskripsi butir ini sudah ditentukan oleh domain COVID-5, tetapi saya ini menginputkan sebagai contoh saja. Selanjutnya, halaman submenu deskripsi aktivitas butir. Dari kode-kode butir tadi, terdapat deskripsi aktivitas, misalnya pada kode butir APO 1301 terdapat deskripsi aktivitas satir berkomunikasi dengan perangkat lunak berbahaya dan menegakkan prosedur dan bertanggung jawab pencegahan. Selain deskripsi aktivitas ini juga terdapat deskripsi aktivitas lain dengan kode butir yang sama. Selanjutnya, pada halaman
data user dengan submenu penanggung jawab. Di sini menampilkan nama penanggung jawab dan jabatan sebagai penanggung jawab data audit nantinya. Selanjutnya, data pada halaman admin menampilkan data admin yang telah terdaftar untuk mengakses sistem ini. Selanjutnya, data auditor menampilkan data-data auditor yang telah terdaftar. Selanjutnya, untuk objek audit, di sini menampilkan nama objek yang nantinya diaudit beserta nama penanggung jawab dari audit itu sendiri. Di sini dapat menambahkan objek audit dan mengedit yang sudah ada. Selanjutnya, data audit. Di sini akan menampilkan data audit yang telah diaudit oleh auditor. Di sini belum ada data yang diaudit, jadinya kosong dan juga dapat dicetak. Selanjutnya, menu jadwal audit. Pada halaman menu ini, admin bisa menambahkan atau membuat jadwal audit untuk auditor. Misalnya, dengan nama domain APO, dengan subdomain APO 13, dengan kode butir APO 1301, auditornya Nabila dengan nama objek yang di-audit yaitu adalah e-learning Sunan. Nah, data ini nantinya akan muncul di halaman auditor Nabila ini. Selanjutnya kita akan melihat data ini oleh auditor. Ini kita sudah berhasil login sebagai auditor Nabila. Nah, ini tadi jadwal yang diinputkan oleh admin. Di sini auditor bisa mengaudit yaitu dengan mengklik button audit, lalu menginputkan temuan audit, kategori temuannya bisa memilih, lalu presentasi dari temuan tersebut, misalnya 30%, dan tindak perbaikan dari temuan tersebut. Misalnya, lalu tanggal audit diisi tanggal hari ini. Data ini juga akan tampil di halaman admin. Pada data audit. Nah, ini adalah data audit yang tadi diinputkan oleh auditor Nabila. Di sini admin bisa menghapus dan juga mencetak data audit yang telah diinputkan. Sekian demonstrasi dari saya, dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.